Halo, perkenalkan nama saya Michelle Cindy Sutanto, mahasiswa Binus University angkatan B27, jurusan Entrepreneurship Business Creation dengan NIM 27022158551. Di video kali ini saya akan membahas suatu topik yang berkaitan dengan bisnis dengan judul Integrating Family Business Principle with Business Plan, Ensuring Sustainability and Success. Jadi apa itu bisnis keluarga? Bisnis keluarga atau family business merupakan suatu bisnis yang dimiliki dan juga dikelola secara aktif oleh dua atau lebih anggota keluarga tunggal. Nah, bisnis keluarga ini merupakan tulang punggung ekonomi global karena bisnis ini mencakup 70-90% dari semua bisnis yang ada di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, menurut data, lebih dari 95% bisnis di Indonesia itu merupakan bisnis keluarga. Hal ini tuh menunjukkan bahwa bisnis keluarga ini memiliki dampak dan pengaruh yang besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Fakta lain juga menunjukkan saat terjadi krisis ekonomi di tahun 97-98, family business ini tetap menunjukkan eksistensinya sebagai penopang dan juga modal kekuatan dalam memulihkan kembali ekonomi nasional. Nah, karena dimiliki dan juga dikelola oleh keluarga, maka kinerja dan manajemen bisnis ini, baik dalam skala kecil maupun besar, itu kebanyakan akan dipengaruhi oleh visi misi dari keluarga yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam berbisnis, kita pasti menerapkan yang namanya prinsip atau nilai dasar agar bisnis kita itu berjalan sesuai aturan. Nah, menurut pemikiran deontologis, yang artinya etika dalam kewajiban moral, setiap pelaku usaha tak terkecuali dalam bisnis keluarga harus taat dan juga patuh terhadap aturan yang dinilai benar. Karena dengan kita taat terhadap aturan itu, kita akan memperoleh dampak positif yang besar terhadap kesejahteraan bisnis dan juga profit bisnisnya kita. Nah, prinsip yang bisa diterapkan itu seperti yang pertama, kejujuran. Karena dengan kejujuran itu kita bisa membangun kepercayaan dan juga memudahkan komunikasi. Yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana ketika negara berlaku adil terhadap perusahaan dan juga tenaga kerja dalam bentuk kebijakan dan juga hukum ketenagakerjaan, maka kita sebagai pelaku usaha juga harus bisa berlaku adil terhadap karyawan kita. Yang ketiga adalah prinsip kelestarian lingkungan hidup, di mana pelaku usaha itu harus peduli dan juga memikirkan bagaimana sih dampak dari kegiatan bisnis yang sudah kita lakukan terhadap masyarakat. Harus tidak boleh merugikan masyarakat jika pelaku usaha itu tidak ingin terkena denda ganti rugi. Bagaimana sih kondisi family business di saat terjadi pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu? Jadi pandemi COVID-19 itu sangat mempengaruhi ekonomi di dunia. Banyak sekali bisnis yang terkena dampaknya. Nah, di negara-negara berkembang seperti Asia itu, bisnis keluarga kecil itu berperan besar terhadap perekonomian mereka, sehingga ketika terjadi pandemi ini mereka sangat terkena dampaknya sekali. Nah, data dari kumpulan survei rumah tangga representatif di 17 negara Asia menunjukkan bahwa strategi penanggulangan bisnis dan juga bantuan keuangan dari pemerintah itu bisa mengurangi dampak negatifnya pandemi terhadap bisnis keluarga dalam jangka waktu pendek. Nah, studi ini tuh merupakan salah satu yang pertama yang bisa memberikan bukti empiris tentang mekanisme mitigasi bisnis keluarga di negara-negara berkembang seperti Asia. Hal ini tuh penting untuk membuat kita memahami tentang kebijakan seperti apa yang sesuai untuk kinerja bisnis keluarga ini agar bisa berjalan dan beroperasi lebih baik ketika menghadapi masalah perekonomian. Nah, dalam berbisnis itu kita pasti tidak luput dengan yang namanya ada masalah dan juga tantangan ketika menjalaninya. Contohnya dalam bisnis keluarga itu masalah yang sering terjadi adalah ketika terjadi ketidakpercayaan antara sesama anggota keluarga, terjadi konflik saat pengambilan keputusan, konflik suksesi kepemimpinan, dan juga terjadi perbedaan pola pikir manajerial antara generasi pertama dan juga generasi berikutnya. Nah, akibatnya tak jarang banyak bisnis keluarga itu yang mengalami kemunduran dan juga kemerosotan, bahkan ada yang sampai tutup karena konflik jangka panjang yang tidak kunjung usai ini. Beberapa kasus yang bisa terjadi dalam praktik bisnis keluarga adalah ketika
generasi berikutnya ini ingin melanjutkan bisnis, namun dari pihak orang tua masih keberatan karena butuhnya faktor rasa kepercayaan yang besar dari orang tua kepada anak untuk bisa melanjutkan bisnis. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa ketika bisnis ini dikelola secara profesional, maka bentuk hubungannya adalah transaksional. Karena bisnis keluarga ini merupakan gabungan antara dua sistem yang memiliki karakteristik yang bertolak belakang, yaitu subsistem keluarga dan juga subsistemnya bisnis sendiri. Maka dari itu kita sebagai pelaku usaha harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan juga kepentingan keluarga. Lalu bagaimana sih hubungan family business ini dengan business plan? Nah, untuk menjaga agar bisnis keluarga ini tetap berjalan dengan lancar, kita bisa menggunakan elemen-elemen dari business plan seperti strategi, operasional, SDM, keuangan, dan juga marketing. Hubungan antara business plan dengan family businessnya adalah seperti contohnya elemen pertama, yaitu tentang strategi. Nah, kebanyakan tuh bisnis keluarga itu berorientasi pada jangka panjang karena pengambilan keputusannya itu dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga visi jangka panjangnya keluarga. Yang kedua, dari elemen SDM, dalam bisnis keluarga itu penting untuk memiliki hubungan yang harmonis antara sesama anggota keluarga. Jadi diperlukan komunikasi yang terbuka, kepercayaan, komitmen, dan juga nilai-nilai keluarga yang sudah disetujui bersama. Yang ketiga, dari elemen keuangan, dalam bisnis keluarga itu sangat penting memiliki strategi finansial yang adaptif dan juga fleksibel. Yang keempat, dari elemen pemasaran, biasanya strategi pemasaran yang efektif itu seringkali melibatkan komunikasi yang intensif dengan target pasar dengan menggunakan nilai-nilai keluarga sebagai daya tarik utamanya. Dan yang terakhir, dari elemen operasional, kita bisa menggunakan model professional family dan juga corporate model untuk bisa meningkatkan struktur operasionalnya bisnis keluarga tanpa harus kehilangan dinamika keluarga. Jadi kesimpulannya, melalui pembahasan family business barusan, saya bisa belajar dan mengetahui bahwa untuk mendirikan bisnis keluarga itu kita perlu menerapkan prinsip dan nilai dasar yang penting untuk ditaati, serta harus bisa membangun hubungan yang harmonis antara sesama anggota keluarga melalui komunikasi yang terbuka. Karena dengan begitu bisnis keluarga itu akan lebih kebal dan kuat dan tidak rentan untuk mengalami kemunduran. Lalu karena bisnis keluarga ini merupakan gabungan antara subsistem bisnis dan juga keluarga, sangat penting bagi kita pelaku usaha itu untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan juga kepentingan keluarga. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.